Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila, NPM 20010060009, Tadris Matematika dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Mitro. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai persamaan diferensial. Di sini ada 3 sub yang akan saya bahas. Yang pertama itu persamaan diferensial yang mudah, yang kedua reduksi ke variabel-variabel terpisah, yang ketiga persamaan diferensial homogen. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu persamaan diferensial yang mudah. Bentuk umum persamaan diferensial yang mudah yaitu dy per dx sama dengan fx, dengan fx adalah fungsi dari x. Berdasarkan bentuk umum ini, kita cari jawab umumnya dengan cara kedua ruas dikali dengan dx, berarti dy per dx, x dx. Itu hasilnya dy sama dengan fx dx. Setelah itu diintegralkan. Integral dari dy sama dengan y. Integral dari fx dx sama dengan fx plus c. Jadi jawab umum persamaan diferensial di atas adalah y sama dengan fx ditambah c, dengan c adalah konstanta. Langsung saja kita masuk ke contoh. Tentukan jawab umum dari dy per dx sama dengan cos pangkat 4 x sin x. Penyelesaian, dy per dx sama dengan cos pangkat 4 x sin x. Kita bentuk dy sama dengan cos 4x sin x dx sama-sama kedua ruas dikali dx. Jadi persamaannya didapat dy sama dengan cos pangkat 4x sin x dx. Kemudian setelah itu diintegralkan. Integral dari dy sama dengan y. Nah, untuk integral cos pangkat 4x sin x dx ini kita cari menggunakan integral substitusi. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman. Di sini ada u sama dengan cos x, du sama dengan min sin x dx, dy per dx sama dengan min sin x, dx sama dengan min du per sin x. Nah, di sini kita akan masukkan dx-nya. Dx ini akan kita masukkan. Nah, dari sini kita substitusikan ke persamaan dari integralnya, yaitu y sama dengan min integral u pangkat 4 dikali sin x per sin x du. Dengan u-nya cos x, du-nya sama dengan min sin x dx. Kemudian yang akan kita masukkan kan dx-nya ya. Jadi dx sama dengan min du per sin x. Dari sini kita substitusikan ke persamaan dari integralnya min integral u pangkat 4 dikali sin x per sin x du. Sin x per sin x ini kan 1 nilainya ya teman-teman. Jadi didapatkan y sama dengan min integral u pangkat 4 du. Nah, hasilnya dari hasil ini maka menjadi y sama dengan min 1/5 u pangkat 5 ditambah c. Nah, setelah itu kita kembalikan ke persamaan awalnya, yaitu y sama dengan min 1/5 cos pangkat 5x ditambah c. Kenapa dia cos? Kita kembalikan ke persamaan awal. Ini tadi kan u ya. U di sini kan cos x. Jadi kita kembalikan ke persamaan awal, di sini menjadi y sama dengan min 1/5 cos pangkat 5x ditambah c. Jadi jawaban umum persamaan diferensial di atas adalah y sama dengan min 1/5 cos pangkat 5x ditambah c. Baik, materi yang kedua yaitu reduksi ke variabel-variabel terpisah. Bentuk umumnya yaitu mxy dx ditambah nxy dy sama dengan 0. Persamaan diferensial tersebut dapat diubah ke dalam bentuk seperti ini. Dapat diubah seperti ini menjadi px dx ditambah ky dy sama dengan 0. Kita bisa langsung cari integralnya. Langsung diintegralkan menjadi integral px dx ditambah integral ky dy sama dengan c. Kemudian yang kedua, bentuknya adalah px dikali ky dx ditambah rx dikali sy dy sama dengan 0. Ketika bentuknya seperti ini, kita tidak bisa langsung mencari integralnya karena di sini ada fungsi ky. Fungsi ky di sini juga ada dx. Kemudian di sini juga ada rx. Kemudian tidak bisa diintegralkan karena di sini ada dy. Jadi caranya harus kedua variabel ini kalau mau diintegralkan terhadap dx tidak ada dy. Kalau diintegralkan terhadap dy tidak ada rx.
Caranya adalah dengan menghilangkan variabel yang tidak bisa diintegralkan dengan cara dikali dengan 1 per Ky dikali Rx. Kalau dia dikali 1 per Ky dikali Rx, maka semua variabelnya akan menjadi sama terhadap variabel yang diintegralkan. Ini hasilnya menjadi Px per Rx dx ditambah Xy per Ky dy sama dengan 0. Jadi semua variabel X sudah berada di dx, kemudian semua variabel Y sudah berada di dy sama dengan 0. Ketika semua variabelnya semua sudah sama, untuk itu kita langsung bisa dengan cara integral. Jadi intinya kita merubah atau mengkelompokkan dulu variabel-variabel yang sama. Kalau dia diintegralkan terhadap dx, berarti semua elemen persamaannya harus X. Kalau dia diintegralkan terhadap Y, berarti semua elemennya harus variabel Y. Setelah itu baru bisa cari integralnya. Itu merupakan inti dari reduksi ke variabel-variabel terpisah ya. Langsung saja kita masuk ke contoh. Tentukan jawab umum persamaan diferensial berikut. X kuadrat Y dx ditambah X plus 1 dy sama dengan 0. Kita lihat pada persamaan ini ada variabel Y di dx dan ada variabel X di dy. Maka dia tidak bisa langsung diintegralkan. Kita selesaikan dengan cara reduksi ke variabel-variabel terpisah seperti tadi kita selesaikan tadi ya, seperti pengertian tadi. Kita kalikan dulu. X kuadrat Y dx ditambah X plus 1 dy sama dengan 0. Ini kita kalikan dengan 1 per Y dikali X plus 1. Cara menentukannya kita lihat. Ky, Y-nya di X kuadrat ini adalah Y, kemudian Rx-nya ini di dy. Ini adalah X plus 1 ya. Intinya, pengalinya adalah variabel berbeda terhadap variabel yang diintegralkan, atau ketika di sini dx tapi ada Y. Kemudian ketika di sini dy tapi di sini ada X plus 1, maka ini dikali dengan X plus 1. Setelah kita kalikan, maka hasilnya X kuadrat per X plus 1 dx ditambah dy per Y sama dengan 0. Kemudian setelah variabelnya sama semua, X terhadap dx dan Y terhadap dy, maka kita cari integralnya. Integral X kuadrat per X plus 1 dx ditambah integral dy per Y sama dengan C. Masih ingat kan ya, kalau integral ketika pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut, maka kita bagi dulu X kuadrat dibagi X plus 1. Hasilnya X plus 1 ditambah 1 per X plus 1 dx ditambah integral dy per dx sama dengan C. Nah, ketika integralnya kita pisah, itu menjadi integral X min 1 dx ditambah integral 1 per X plus 1 dx ditambah integral dy per dx sama dengan C. Integral X min 1 dx ini menjadi 1 per 2 X kuadrat min X, dan integral dari X plus 1 dia menjadi ln X. Integral dari dy per dx sama dengan C ini menjadi ln Y sama dengan ln C. Nah, ini ya menjadi 1 per 2 X kuadrat min X plus ln X plus 1 ditambah ln Y sama dengan ln C. Dari mana? Dari sifat ini. Ketika ln A ditambah ln B ini ya, mohon maaf, ln C. Kenapa dia menjadi ln C? Kenapa C tadi menjadi ln C? Nah, di subbab ini ya, kalau C ini dia masuk ke dalam operasi pengintegralan, maka C itu menjadi ln C. Jadi nilai C kalau sudah masuk ke dalam operasi pengintegralan, dia menjadi ln C gitu. Terus didapatlah ini 1 per 2 X kuadrat min X ditambah ln X plus 1 dikali Y min ln C sama dengan 0. Kenapa ini bisa dikali? Kita lihat dari sifat ini.
ketika len A ditambah len B, dia menjadi len A dikali B. Ini kan len X ditambah len Y kan ya. Len X ditambah 1 ditambah len Y, dia menjadi len X ditambah 1 dikali Y dari sifat ini. Nah, maka menjadi 1/2 X kuadrat min X ditambah len X plus 1 dikali Y per C sama dengan 0. Ini kenapa menjadi len X ditambah 1 dikali Y per C? Dari sifat ini juga. Ketika len A dikurang len B, dia menjadi len A per B. Len X ditambah 1 dikali Y dikurang len C, dia menjadi len X ditambah 1 dikali Y per C. Nah, selanjutnya 1/2 X kuadrat min X ini dipindah ruaskan menjadi min 1/2 X kuadrat min X. Kenapa kita pindah ruaskan? Karena untuk menghilangkan lennya. Kita lihat aturan ini. Ketika ia bertemu dengan eksponen, maka dia melebur. Len E pangkat N itu sama dengan N. Ini kedua ruas ini kita kalikan atau kita pangkatkan dengan eksponen. Jadi ini yang kita pindah ruaskan tadi kita pangkatkan menjadi eksponen. Jadi len dikali E pangkat X plus 1 dikali Y per C sama dengan E pangkat min 1/2 X kuadrat min X. Jadi X plus 1 dikali Y per C sama dengan E pangkat min 1/2 X kuadrat min X. X plus 1Y sama dengan C dikali E pangkat 1/2 X kuadrat min X. Jadi jawab umum persamaan diferensial di atas adalah X plus 1Y sama dengan C dikali E pangkat min 1/2 X kuadrat min X. Nah, kita masuk ke persamaan diferensial homogen. Definisi suatu fungsi disebut homogen berderajat n jika f k x k y sama dengan k pangkat n f x y di mana k adalah konstanta dan tidak sama dengan 0. Bentuk umumnya m x y dx ditambah n x y dy sama dengan 0. Nah, syarat homogen yang pertama f k x k y, ini k y ya, sama dengan k pangkat n f x y. Yang kedua, m x y dan n x y adalah fungsi homogen dan berderajat atau pangkatnya sama. Kita masuk ke contoh. Contoh, buktikan apakah persamaan diferensial tersebut homogen atau tidak. F x y sama dengan y pangkat 3 ditambah x kuadrat y ditambah x y kuadrat. Untuk membuktikan persamaan diferensial tersebut homogen atau tidak, maka kita lihat syarat homogen. Langkahnya, setiap x diganti dengan kx, setiap y diganti dengan ky. Maka f x y sama dengan y pangkat 3 ditambah x kuadrat y ditambah x y kuadrat. Setiap x diganti dengan kx, setiap y diganti dengan ky. Maka ketika y pangkat 3 berarti dia ky pangkat 3. Kemudian ketika dia x kuadrat berarti menjadi kx kuadrat. Ketika dia y berarti dia menjadi ky. Ini juga sama ya. Lalu setelah itu kita kalikan atau yang dalam kurungnya kita keluarkan. Kita kalikan atau kita keluarkan ya. Yang di dalam kurung ini menjadi k pangkat 3 y pangkat 3 ditambah k pangkat 2 x pangkat 2 ky ditambah kx k pangkat 2 y pangkat 2. Setelah itu dikelompokkan. Setelah dikelompokkan dia menjadi seperti ini. Tapi sebelumnya kita kali dulu ya. Kita kali dulu menjadi k pangkat 3 y pangkat 3 ditambah k pangkat 3 x kuadrat y ditambah k pangkat 3 x y kuadrat. Setelah dikalikan kita kelompokkan menjadi k pangkat 3 y pangkat 3 ditambah x kuadrat y ditambah x y kuadrat. Nah, kita lihat nih dari pembuktian ini. Kita lihat bahwasanya bentuk ini itu kembali lagi ke bentuk f kx ky sama dengan k pangkat n f xy. Jadi dapat disimpulkan ya bahwasanya persamaan diferensial tersebut merupakan fungsi homogen berderajat 3. Kenapa dia fungsi homogen berderajat 3? Dari mana? Dari sini. Dari k ini. K-nya ini kan pangkat 3, berarti dia berderajat 3. Jadi ini merupakan fungsi homogen berderajat 3.
Nah, selanjutnya kita tadi kan membuktikan persamaan homogen atau tidak homogen. Sekarang langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian umum persamaan diferensial homogen. Ada 4 langkahnya. Yang pertama, kita jawab umum. Kita pilih satu. Kita pilih salah satu aja. Y sama dengan Vx atau X sama dengan Vy. Kemudian langkah yang kedua yaitu substitusi ke persamaan diferensial awal. Yang ketiga lalu ke persamaan diferensial variabel terpisah. Yang keempat ganti ya. V sama dengan Y per X dy. Ketika yang kalian gunakan Y sama dengan Vx, tetapi ketika kalian menggunakan X sama dengan Vy, maka yang kalian gunakan V per X per Y dx. Nah, ketika kalian menggunakan Y sama dengan Vx atau X sama dengan Vy, ini harus diganti ya, nanti ada penggantiannya gitu. Langsung aja kita masuk ke contoh ya. Tentukan jawab umum persamaan diferensial dy per dx sama dengan y per x ditambah y per x ln y per x. Nah, dari contoh ini, cara yang pertama kita ikuti langkahnya. Kita pilih salah satu yang akan digunakan dari jawab umumnya. dy per dx sama dengan y per x ditambah y per x ln y per x. Atau persamaan ini bisa kita tulis menjadi y per x ditambah y per x dikali 1 per ln y per x. Kemudian sama-sama dikali dx. Jadilah seperti ini. D sama dengan y per x ditambah y per x dikali 1 per ln y per x dx. Kemudian baru kita tentukan langkah 1, jawab umum. Pilih salah satu. Pilih salah satu dan saya pilih y. Y sama dengan Vx. Kalau Y sama dengan Vx berarti dy diganti V dx ditambah X dV. Setelah kita tentukan atau setelah kita memilih jawab umum, langkah kedua ya. Langkah kedua adalah substitusi ke persamaan diferensial awal. Maksudnya persamaannya kita pilih ini. Kita substitusikan atau kita ganti persamaan awal dy per dx sama dengan y per x ditambah y per x ln y per x, atau y per x ditambah y per x dikali 1 per ln y per x. Kebentuk ini y-nya diganti dengan v per vx ya, maaf. Nah, ini y-nya itu diganti Vx dan dy-nya diganti dengan V dx. Nah, tadi kan dy-nya harus diganti ya. Dy-nya diganti menjadi ini V dx ditambah X dv. Nih, V dx ditambah X dv. Ini pergantian dari y ya. Dia menjadi V dx ditambah X dv sama dengan V tambah V dikali 1 per ln V dx. Nah, kok ini menjadi V? Kenapa ini menjadi V? Karena ini tadi kan dy ya, ini kan dy tapi diganti menjadi V dx tambah X dv. Ketika y sama dengan Vx, maka di sini ada y per x, maka bisa ditulis menjadi V. Jadi y per x ini menjadi V, 1 per ln y per x ini menjadi 1 per ln V. Jadi dy ini diganti menjadi ini, V dx ditambah X dv, y per x nya diganti menjadi V. Nah, selanjutnya kita pindah ruas. Kita pindah ruas jadikan 1. Nih, kita pindah ruas jadikan 1. Setelah dipindah ruas, kemudian dioperasikan. V dx sama min V dx habis. Jadilah persamaan ini X dv dikurang V dikali 1 per ln V dx sama dengan 0. Kan ini kan dioperasikan ya. Dioperasikan ini bisa ini kan ya dioperasikan. V
V dx dikurang V dx, dia menjadi X dV dikurang V dikali 1 per ln V dx sama dengan 0. Selanjutnya langkah ketiga, yaitu menggunakan cara persamaan diferensial variabel terpisah. Sudah kita bahas ya, variabel terpisah ketika dia variabelnya berbeda dengan yang diintegralkan, maka dia dijadikan atau dikali untuk membuat variabel-variabel itu menjadi sama, dan variabel yang diintegralkan yang diintegralkan kita dapat persamaannya gitu. Jadi harus dikali dulu kan tadi. Kalau misalkan dia variabelnya nggak sama, kita integralkan dulu. Kalau misalkan variabelnya tidak sama, kita kalikan dulu agar bisa diintegralkan. Nah, kemudian persamaan X dV tidak bisa diintegralkan karena ada V dx, berarti nggak bisa diintegralkan ya. Maka harus dikalikan dulu. Ini kan nggak bisa diintegralkan, maka harus dikalikan dengan 1 per X dikali V 1 per ln V. Nah, setelah dikali hasilnya kan menjadi 1 per V 1 per ln V dV dikurang 1 per X dx sama dengan 0. Kemudian setelah itu 1 per V dikali 1 per ln V. Kita bisa tulis menjadi ln V per V dV dikurang 1 per X dx sama dengan 0. Setelah variabel-variabelnya sama terhadap yang diintegralkan, maka kita bisa langsung hitung perhitungannya. Di sini yang jadi catatan adalah integral ln V per V dV. Untuk cara perhitungannya lihat di sini ya. Untuk melihat perhitungan dari ln V per V dV, kita lihat di sini. Pakai cara substitusi juga, kemudian ini hasilnya min ln X. Min ln X, setelah itu hasilnya 1 per 2 ln kuadrat V dikurang ln X sama dengan C. Kemudian sama-sama dikali 2, hasilnya ln kuadrat V dikurang 2 ln X sama dengan 2C. Setelah itu ln kuadrat V sama dengan min 2 ln X ini dipindah ruaskan menjadi 2 ln X ditambah C. Nah, ini dipindah ruaskan ya. Setelah itu ini C-nya ini menjadi C bar. Ketika dipindah ruaskan, C-nya ini menjadi C bar. Nah, C bar ini di sini menunjukkan atau bermakna 2C. Karena kan ini dikalikan 2 ya, dikalikan 2 lalu dipindah ruaskan. Nah, ketika dikali 2 dan dipindah ruaskan, maka hasilnya kan seperti ini. Ini kan terdapat C bar. Nah, C bar ini bermakna 2C. Nah, 2C ini sama dengan C bar, atau C bar ini menunjukkan bahwasannya nilai C bar ini adalah 2C. Ini tadi kan cuman apa ya? Pembuktian ya. Ini tadi kan cuman pembuktian. Kita kembali ke persamaan awal. Ke persamaan awal ln kuadrat V sama dengan 2 ln X ditambah C. V ini kan tadi kan pemisalan dari Y per X ya. Nah, jadi ini tadi kan ln kuadrat V sama dengan 2 ln X ditambah C bar. Ini tadi kan V-nya kan pemisalan dari Y per X. Nah, jadi kita kembalikan ke awal. Dia menjadi ln kuadrat Y per X sama dengan 2 ln X ditambah C bar. Jadi V-nya ini kita kembalikan ke awal menjadi Y per X. Jadi, jawab umum persamaan diferensial di atas adalah ln kuadrat Y per X sama dengan 2 ln X ditambah C bar. Di mana C bar ini menunjukkan nilai 2C. C bar ini menunjukkan nilai 2C. Baik, terima kasih.
Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.